Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Semuanya sehat? Bersukacita? Monggo pinga-pinga memuji mring Allah ingkang paring berkah dateng putra wayah tuwin buyut jangga. Ditunjuk satu kanan kirinya ditunjuk. Kae sapa? Kae kanca. Arep menyang ngendi? Arep sowan Gusti. Sudah sebentar. Sekarang pertanyaan gini, kue sopo? Nah seperti itu ya. Langsung berkata, kui konco, seperti itu ya. Bisa ya? 1, 2, 3. Kue sopo? Nah seperti itu. 1, 2, 3. Kui konco. Kui konco meneh. Ada yang diu. Amin. Arep sowan Gusti. Sowan Gusti apa ya mung? Pandongamu sekarang. Pandongamu apa ya mung dina Minggu. Sowan Gusti saben wektu. Sowan Gusti saben waktu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Mari belajar hari ini dari Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang 30. Backgroundnya saya, judulnya apa? The Phenomenal. Apakah saya fenomenal? Sudah ketemu? Saya minta multimedia menampilkan di Bilangan 11 ya. Mari baca bersama-sama, pelan-pelan saja, tidak usah salip-salipan, tidak usah balap-balapan, karena waktunya masih panjang. Amin. Karena kan saya bisa berkhotbah lebih dari 30 menit dan terkadang sampai 1 jam. Setuju tadi? Setuju ya? Setuju ya? Sudah sarapan semua toh? Sarapan apa? Doa. 1, 2, 3. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 25. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap daripadanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Loh kok meneng? 26. 1, 2, 3. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka.
Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kemudian Musa ke perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudara, kembali ke PowerPoint. Suatu ketika pada waktu itu bangsa Israel marah kepada Musa. Mereka pada waktu itu, saudaraku ya, kalau saudara membaca Alkitab sebelum kejadian ini terjadi, orang-orang Israel marah karena apa? Makannya cuma dengan mana terus, dengan mana terus, saudaraku ya. Dia protes kepada Musa. Musa, bukankah di Mesir itu ada bawang perai, ada daging, ada dan sebagainya? Kenapa tiap hari aku makannya mana terus seperti itu? Ini terjadi. Dan Musa pada waktu itu mengumpulkan tua-tua. 70 orang tua-tua yang dikumpulkan Musa. 70 orang ini sudah dididik Musa, sudah dipilih oleh Musa dan dipilih oleh orang Israel pada waktu itu. Dan mendapatkan pendidikan oleh Musa sebelum dianggap menjadi tua-tua, saudaraku ya. Saudara bisa memperhatikan di sana. Tetapi yang terjadi pada waktu itu ada the phenomenal. Ada orang yang tidak termasuk dari 70 orang itu. Namanya siapa? Next. Perhatikan di sana. Eldad dan Medad. Eldad dan Medad tidak terhitung dari 70 orang yang bersama-sama dengan Musa waktu kepenuhan Nabi. Dia tidak keluar di perkemahan, dia masih di kemah sementara 70 orang bersama dengan Musa. Mereka kepenuhan seperti Nabi, saudaraku ya. Eldad dan Medad pada waktu itu ada di perkemahan. Next. Perhatikan di sana ayat 24 dan 25, perhatikan di sana 24 dan 25. Multimedia bisa menayangkan 24 dan 25. Jreng. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Yang mengumpulkan siapa, saudaraku? Mengumpulkan siapa? 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kenapa saudaraku? Kepenuhanlah mereka seperti nabi. Terus perhatikan yang paling bawah. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Mereka kepenuhan kenabian pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka sedang bersama-sama dengan Musa, pemimpinnya. Mereka kepenuhan 70 nabi, 70 tua-tua ini. Mereka kepenuhan nabi. Kita nggak tahu apa yang disampaikan Musa pada waktu itu di tulisan ini karena apa? Saudara masih ingat pelajaran yang pernah saya berikan, kitab Kejadian sampai kitab Ulangan kita berikan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Pada bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa apa? Bangsa budak. Sehingga Musa menuliskan ini supaya orang Israel itu tahu tentang kepenuhan itu seperti apa, nggak pernah dituliskan. Apakah berbahasa roh, apakah manifestasi atau gimana, saya nggak tahu pada waktu nanti kalau kita sudah mati tanya sama Musa kepenuhan pada waktu itu seperti apa sih. Nah seperti itu saudaraku ya. Nah saudaraku, pada waktu itu bersama dengan Musa Tuhan berkata pada Musa, sehingga saya meyakini pada waktu itu mereka sedang diajar Musa bagaimana melayani orang-orang pada waktu itu sedang marah, sedang jengkel karena tidak pernah makan daging. Saudaraku, terkadang kita belajar hari ini, terkadang kita belajar sesuatu dalam kehidupan kita. Nak mangan jangan terus memang blenger. Terkadang pengen daging lah, pengen iwak lah, pengen inilah seperti itu. Gimana? Mereka juga sama kalau kita pakai logika, saudaraku ya. Mereka ada kambing, ada sapi, ada lembu, ada binatang-binatang sana, tinggal belah. Mereka pengen seperti di tempat Mesir, tempat perbudakan. Sama dengan kita. Kita punya ayam, kita punya sapi, kita punya kambing. Pengen daging ayam dadak tuku neng ngendi kono kae. Selo 3. Padahal belah kan iso. Eman-eman, Pak. Ya ora. Gandeng aku ora duwe ayam, makanya aku ya beli nek pengen ayam. Terus aku, terkadang ini pernyataan yang hampir sama.
Terkadang kita punya di tempat kita capek-capek, susah-susah cari tempat yang lain. 70 orang ini tua-tua yang sudah dididik Musa. Bahkan saya meyakini mereka dalam penyaringan yang ketat sampai diangkat menjadi 70 tua-tua. Mereka diajarkan tentang melayani orang sedang jengkel, sedang marah. Yang marah gara-gara mangan, gak kebagian mangan seperti itu. Saudaraku, mereka kepenuhan luar biasa. Tapi perhatikan siapakah yang saya maksudkan tentang the phenomenal ini. Next. The phenomenal ini bukan 70 orang yang dipilih oleh orang Israel dan orang oleh Musa. Tetapi the phenomenal adalah Eldad dan Medad. Kenapa saya katakan? Perhatikan di ayat 26. Ayat 26. Lalu turun 25. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama apa? Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Ayat 25, ke forward lagi, ayat 25, kepenuhan para tua-tua ini sudah berhenti. Mereka sudah berhenti kepenuhannya. Tetapi di kemah ada 2 orang yang pada waktu itu tetap kepenuhan roh. Ada 2 orang yang tertulis di sana yang sudah tercatat tetapi tidak keluar kemah. Karena apa? Karena mereka hanya tercatat tok dan tidak terpilih menjadi tua-tua. Sudah menangkap hari ini? Mereka tercatat. Oh, ini golongan yang luar biasa nih. Tapi tidak terpilih. Beberapa hari ini kami sedang seleksi pemain-pemain yang akan ikut ke Piala Suratin. Yang dicatat, yang kami catat banyak. Tetapi yang kami pilih cuma 15. Karena kami masih punya stok yang lain untuk kami mainkan. Jadi tangkap ya. Berarti 70 orang ini sudah masuk seleksi. Dan mereka terpilih menjadi 70 tua-tua. Dan 2 orang ini, Eldad dan Medad, mereka tercatat tok, tetapi tidak terpilih menjadi tua-tua. Perhatikan, mereka bukan pilihan utama. Kalau yang sedang bal-balan pasti berkata berarti ya bukan starting 11. Benar ya omonganku ya. Mereka bukan 11 orang pemain utama. Mereka pemain pengganti yang tidak pernah diperhitungkan oleh Musa dan juga oleh orang Israel. Saudaraku, ketika 70 tua-tua berhenti kepenuhan, 2 orang yang bukan pilihan utama, mereka kepenuhan roh. Perhatikan di sana. Ini sudah mengajarkan kita. Terkadang hidup kita dianggap bukan pilihan utama oleh masyarakat, oleh gereja, oleh orang lain, bahkan oleh keluarga. Daud juga sama. Bukan pilihan utamanya orang tua. Tapi dia pilihan utamanya Tuhan dalam keluarga itu. Eldad dan Medad bukan pilihan utama dari Musa dan bangsa Israel. Bukan pilihan utama sehingga dia tidak diundang keluar kemah untuk mendapatkan kepenuhan di luar. Tidak. Tetapi ketika 70 apa mau? Nah, ngomong orang Elman. Ketika 70 tua-tua berhenti kepenuhan, 2 orang ini tetap kepenuhan terus dan kepenuhan roh. Mereka membuat seseorang yang fenomenal pada waktu itu karena apa? Karena perkenanan Tuhan ada di badannya. Saudaraku, orang lain boleh memilih yang terbaik menurut pandangan orang lain, menurut pandangan manusia. Orang boleh memilih yang terbaik dalam pandangan manusia. Tetapi Tuhan memilih orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh Musa dan juga oleh Israel. Eldad dan Medad, dia bukan pilihan utama. Dia bukan menjadi orang yang masuk dalam seleksi. Yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dari Musa. Dapat pengajaran dari Musa tentang melayani orang-orang Israel yang mungkin kepahitan dan lain sebagainya. Ya pendidikannya mungkin standar, yang masih sama dengan budak-budak yang lain seperti itu. Saudaraku, Tuhan berkarya dalam hidup kita dan saudara dan saya. Tidak berdasarkan titel saudara dan saya.
Tidak berdasarkan saudara lulusan apa, mau S1, mau STH, mau SE, mau SS yang lain, S-tek seperti itu. Tuhan berkata, I don't care dengan gelarmu. Tuhan gak peduli berapa lama engkau bersama dengan pendidikan, teologi, dan lain sebagainya, ekonomi, atau mungkin yang lain. Atau S2, atau S3, Tuhan gak peduli hal yang seperti itu. Tuhan juga gak peduli berapa lama engkau melayani Tuhan dalam pendidikan, mungkin ikut pemuritan, mungkin ikut Zoom, mungkin ikut yang lain seperti itu. Tuhan gak peduli hal seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkenan atas seseorang, Tuhan bisa memakai siapapun untuk dipakai Tuhan. Jadi saudara hari ini dan saya, saudara dan saya, Tuhan gak pernah pandang gelar saudara. Tapi Tuhan pandang hati Misa, apakah saudara mau untuk dipakai Tuhan? Katakan amin. Ketika saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan gak pandang berapa gelarmu. Tuhan gak pandang siapa orang tuamu. Dan Tuhan gak pernah pandang, gak pernah berkata, kowe anake sapa? Halo? Karena Tuhan memandang saudara begitu berharga di matanya. Siapapun engkau. Selain orang berkata, kayak anake wong sing orang genah. Kayak orang yang kurang ajar seperti itu. Tuhan gak peduli hal yang seperti itu. Selama engkau mau dipakai Tuhan, Tuhan gak pandang pendidikanmu, berapa lama engkau dididik dalam gereja, berapa lama engkau dididik dalam sekolahmu, berapa lama engkau dididik oleh fakultasmu, berapa lama engkau dididik oleh sekolahmu. Tuhan gak peduli hal yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah engkau mau seperti Eldad dan Medad yang dipakai Tuhan? Ketika mereka berhenti, kepenuhan. Eldad dan Medad tetap kepenuhan. Ketika 70 orang itu berhenti bersama dengan Musa, Eldad dan Medad tetap kepenuhan. Saudara, karena Eldad dan Medad berkenan di hati Tuhan. Saudara dan saya, maukah engkau berkenan di hati Tuhan? Tapi ketika kau berkenan di hati Tuhan, seringkali kita membuat sebuah namanya fenomenal dalam pergerakan kita. Dalam gereja kita. Gereja kita sudah dipandang fenomenal. Sudah menggetarkan dunia. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Asia. Tapi Timur Tengah juga sampai inbox. Ini gereja mana? Aku bingung soalnya bahasanya bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ramudeng, mana bahasa kono, saudaraku ya. Ini dari mana? Saya dari Indonesia. Saudara, baru sing KKA saja yang datang pada waktu yang ambil video itu, berapa orang yang datang sih? Enggak sampai 20 orang. Ya 20 orang ya salah ya. Enggak semua jemaat datang. Sudah menggetarkan dunia. Apalagi nak kabeh teko. Welah, haleluya. 12 kali, ya toh. Luar biasa. Baru berapa udah menggetarkan dunia. Apalagi sudah semua orang datang bersama-sama nyembah Tuhan. Ada urapan Tuhan, kepenuhan Tuhan terjadi atas saudara dan saya. Kata amin. Makin kakak datang, gitu ya. Biar bisa menggetarkan dunia, gitu ya. Oh, haleluya. Saudaraku, siapapun saudara, Tuhan gak pandang berapa banyak gelarmu. Kamu pendidikan apa, Tuhan gak pandang itu. Tapi Tuhan memandang saudara, maukah engkau berkenan di hati Tuhan. Sehingga ada sebuah fenomenal terjadi dalam hidup kita. Eldad dan Medad bukan pilihan utama, tapi dipakai Tuhan. Terkadang kita juga sama, kita bukan pilihan utama dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam orang lain juga memandang kita bukan pilihan utama. Atau bahkan saya juga tahu di tempat ini saya juga bukan pilihan yang utama. Makanya saya harus buat sesuatu gebrakan, sudah mengerti bahwa Tuhan bisa memakai siapapun kita yang mau dipakai Tuhan. Saudara, ketika engkau dipakai Tuhan, apa yang terjadi? Ketika saudara mendapatkan urapan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika engkau mendapatkan kepenuhan Tuhan, apa yang terjadi? Next, slide terakhir. Apa yang terjadi? Oh, udah yang bulan yuk. Orang lain akan berusaha menghentikan gerakan-gerakan kita. Orang lain akan berusaha menghentikan setiap gerakan yang kita lakukan. Kalau saudara menangkap dan memperhatikan saya,
Kalau saudara selalu memperhatikan gerakan-gerakan saya lakukan di gereja ini dan yang sedang saya kerjakan, terkadang saudara bingung. Bahkan mungkin Anda berkata, jadi Pak Daniel ki gona yang ditoiki gereja ini seperti itu. Dalam berkhotbah pun saudara akan susah menebak saya. Terkadang saya berbaju santai, terkadang saya berbaju ada sekolah dan stola, terkadang saya berdasi, tapi enggak usah tahu. Terkadang dia itu karena apa? Karena di dalam Tuhan, saya berprinsip seperti ini. Ketika engkau punya misi dalam Tuhan, jangan kepada setiap orang engkau sampaikan setiap misimu itu. Karena apa? Karena setan akan tahu setiap misi itu dan berusaha untuk menggagalkan setiap misi itu. Saudaraku, dan ketika misi sudah terkeluar dari mulutmu, setan akan berusaha untuk menghentikan setiap gerakan-gerakan yang terjadi. Sama dalam hidup kita. Ketika kita kepenuhan, ketika kita dipakai Tuhan, ingatlah baik-baik. Ada orang-orang yang tidak senang dengan gerakan kita. Karena sudah ada oknum yang menyetir dia, yaitu kuasa gelap, untuk berusaha menghancurkan setiap gerakan kita. Sama Eldad dan Medad, ketika dia kepenuhan, yang berusaha untuk mencegah itu bukan orang yang ceng-cengpo. Ceng-cengpo itu apa ya? Ecek-ecek. Yang berusaha mencegah mereka itu bukan orang yang ecek-ecek imannya. Yang berusaha mencegah dia untuk berhenti kepenuhan itu bukan orang yang sembarangan. Tapi orang yang luar biasa. Siapakah dia, saudaraku? Perhatikan ayat 27 dan sampai 29. 28. Siapa di sana? Halo, siapa di sana? Wow. Orang yang cinta Tuhan. Orang yang kelak menggantikan Musa memimpin Israel. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang tahu sebuah penyembahan. Orang yang luar biasa berkata pada Musa dalam bahasa saya, Musa please, Eldad dan Medad, kau hentikan. Nanti kamu nggak dapat pengaruh lagi. Musa please, hentikanlah dia. Seperti itu. Saudara, ini bukan orang sembarangan yang berusaha untuk menghentikan Eldad dan Medad. Yosua bin Nun berarti sama dengan Yosua dalam Alkitab. Bukan Yosua yang lain, tetapi Yosua abdinya Musa yang membantu Musa dalam pelayanan, yang berusaha untuk menghentikan Eldad dan Medad. Tapi Musa punya hati yang luar biasa. Dia berkata, seandainya seluruh Israel seperti Eldad dan Medad, wow, hebat. Makanya saya selalu berkata pada saudara, apapun diperlukan gereja ini, ayo danai, ayo danai. Jika engkau pengen mentor tentang musik, datangkan mentor musik. Jika engkau ingin punya mentor yang mungkin tentang spesifikasi yang lain, song leader, datangkan song leader sekalipun saya juga bisa. Bahkan ketika semuanya belum bisa soundman, yang bisa cuma Pak Toto, datangkan yang ahli soundman. Saudara, karena semuanya diperlengkapi Tuhan. Amin. Punya bagian masing-masing. Enggak peduli punya dana atau enggak punya dana. Ketika gerakan itu bersama dengan Tuhan. Ketika perkenanan itu bersama dengan Tuhan. Terkadang ada kuasa yang tidak senang dengan kita. Berusaha untuk menggagal setiap rencana kita. Jadi sekarang hati-hati jika hidupmu, hatimu mulai berkata, programnya aneh-aneh ya seperti itu. Saudara harus meretritkan diri. Lalu berkaca seperti ini. Apakah aku salah satu golongan yang akan dipakai kuasa gelap untuk menghancurkan misi oleh gereja? Ketika aku mulai marah, ketika mulai jengkel dengan setiap program, karena nggak mendapatkan bagian mungkin seperti itu. Dan mulai di belakang menjelek-jelekan program kita. Masuk ke kamar dan lihat kaca di sana. Apakah aku termasuk orang yang dipakai kuasa gelap untuk menghancurkan misinya Tuhan? Saudara, Eldad dan Medad
bukan pilihan utama. Nggak pernah dipandang, nggak pernah mendapatkan pendidikan dari Musa. Tapi dia dipakai Tuhan kepenuhan secara luar biasa seperti 70 nabi-nabi. Dan saudara harus tahu, ketika 70 tua-tua berhenti kepenuhan, Eldad dan Medad tetap kepenuhan. Menggambarkan tidak harus dalam pertemuan besar bersama dengan Musa. Mereka di perkemahan tetap kepenuhan. Terkadang tidak harus di gereja ini sudah kepenuhan. Di ladang pun kepenuhan. Dimanapun kepenuhan. Tempat kerja pun bisa kepenuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu saudara masih ingat sejarah berdiri gereja di Gambang Walu. Ketika pada waktu itu, di hari itu, semua orang mendengar suara Tuhan. Sehingga satu desa bertobat. Itulah titik awal gereja pertama kali di Jawa Tengah. Saudara, karena semua orang dari kecil sampai besar, dari paling muda sampai paling tua, semua mendengarkan suara Tuhan. Sehingga mereka satu desa bertobat. Dan sampai hari ini, mereka menjadi orang percaya satu desa dan ada museumnya. Siapapun saudara bisa dipakai Tuhan. Enggak peduli pendidikanmu, berapa lama engkau dididik oleh gereja, berapa lama engkau dididik oleh orang lain, oleh sekolahan. Tapi Tuhan enggak pernah peduli berapa lama engkau dididik. Tapi Tuhan mau engkau berkenan di hati Tuhan. Coba tengok kanan kirimu, katakan, maukah engkau berkenan di hati Tuhan seperti itu? Ketika engkau mau dipakai Tuhan, saat yang terakhir tadi, kuasa gelap berusaha untuk menggagalkan setiap rencana kita. Tapi tetaplah percaya. Terkadang kuasa gelap membuat sebuah kepahitan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan terkadang Tuhan izinkan ada masalah-masalah terjadi dalam hidup kita supaya mendewasakan saudara dan saya. Maukah engkau berkenan di hati Tuhan? Tuhan gak pernah peduli tentang gelarmu. Tuhan gak pernah peduli berapa lama engkau dididik dan engkau sekolah. Tuhan gak pernah peduli latar belakang keluargamu. Tapi Tuhan peduli akan hidupmu. Karena engkau sangat berharga. Orang yang gak pernah diperhitungkan membuat gebrakan fenomenal. Ketika mereka berhenti, dia tetap kepenuhan. Ketika orang lain berhenti kepenuhan, hendaklah saudara dan saya tetap kepenuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ketika orang lain tidak cinta Tuhan, biarkan kita sampai selama tetap cinta Tuhan. Katakan amin. Ketika orang meninggalkan Tuhan, bila kita sampai mati pun tetap ingin cintai Tuhan. Katakan amin. Ya, kita mengikut Tuhan sampai akhir kita, sampai akhir hidup kita. Pertanyaan buat saudara dan saya. Maukah engkau berkenan di hati Tuhan? Camkan itu baik-baik. Mari berdoa. Ketika saudara dan saya berkenan di hati Tuhan, maka mahkota kehidupan ada dalam hidup kita semuanya. Tak akan pernah aku sesali Tuhan mengiring Yesus seumur hidupku. Melayani, mengasihi. Yes. Amin, amin, amin. Oh Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan
berapapun harga, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkotkan kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Yes. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkotkan melayani. Oh Tuhan, saudara, ia seperti Eldar Medan. Sekalipun dia bukan pilihan utama, sekalipun dia tidak pernah mendapatkan pendidikan dari Musa, sekalipun dia tersisih dari penyisihan di 70 tua-tua, dia tetap punya hati yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan seringkali mungkin orang lain menganggap sebelah mata kepada kita. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya pendidikan dibandingkan orang lain. Kita nggak pernah dipilih oleh banyak orang dalam banyak hal. Perhatikan ini. Saudara bisa membuat sebuah fenomena dalam hidupmu ketika kamu berkenan di hati Tuhan. Mahkota kehidupan dalam hidupmu. Jangan pernah menyesali ketika engkau mengikut Tuhan dalam hidupmu. Bahkan harga yang dibayar dalam hidup kita terkadang harus menyakitkan, harus menyedihkan. Berapapun harga terkadang harus kita bayar dan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, sakit, susah, derita, kepahitan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup. Dan setiap derita, setiap duka cita, Tuhan gantikan dengan sukacita. Siapa kita bukan pilihan utama, tetaplah berkenan di hati Tuhan.
Sekalipun kita tidak terpilih dalam banyak hal, tetaplah berkenan di hati Tuhan. Yes. Yes. Renungkanlah hal ini. Siapapun saudara dan saya, sekalipun tidak pernah terpilih dalam banyak hal, tetaplah berkenan di hati Tuhan. Eldad dan Medad tidak pernah terpilih, tidak terpilih. Ketika dia berkenan di hati Tuhan, maka dia kepenuhan. Ketika 70 tua-tua sudah berhenti kepenuhan, dia tetap kepenuhan. Karena dia berkenan di hati Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani Yes. Amin. Janjimu kan tetap